I walked on one of the viewing platforms, which wasn't very stable, um, and unfortunately the wood of the platform broke, and I ended up falling from the viewing platform. Saat dia jatuh, untungnya dia jatuh, dia sadar, nggak ada cedera lain, bisa berdiri, namun dia mengeluh nyeri banget lehernya sampai ke bahunya, belikatnya. Dia dibawa nih ke rumah sakit setempat dan ternyata ada dislokasi ya. Ada dislokasi itu maksudnya antara ruas tulang belakang lehernya itu bergerak, yang seharusnya tidak bergerak ya, maju ke depan di level C56. Hebatnya, untungnya beliau tidak mengalami kelumpuhan, untungnya. What made you choose Persada Hospital for your treatment? From the photos, it looked great, and obviously being a foreigner, it's quite an alien environment. So I had to go with my guts and choose somewhere that looked trustworthy, and also they had a specialist spinal doctor who was available, and here they have the appropriate facilities such as the CT scan, which was required. Dan setelah kita lakukan CT scan, ternyata memang betul adanya sebuah dislokasi dari C56. Karena apa? Karena ini menarik nih. Jadi kita harus betul-betul mengetahui anatomi dari tulang belakang servikal atau leher ya. Jadi di situ ada di sebelah kiri itu ada fraktur atau patahan dari lateral mass atau penghubung antara bagian depan dan bagian belakang dari ruas tulang belakang leher. Saat dia patah, maka tidak ada yang holding atau nggak ada yang menahan untuk dia bertahan di posisi tersebut sehingga bisa maju ke depan. Nah, semua informasi tetap kita sampaikan kepada beliau ya. Pasien ini usia 34 tahun, masih aktif nge-gym gitu ya. Dia memilih untuk tidak operasi awalnya. Kita hormati itu, tentunya bisa saja tidak operasi, namun dengan resiko penyembuhan tulangnya tetap akan demikian posisinya. Jadi masih ada deform atau deformitas yang akan bertahan ya, atau tidak berubah bila mana menyambung nantinya dengan nyambung yang kurang tepat. Setelah beberapa hari pasien ini akhirnya kita follow up dan mengeluh keluhan di mana nyerinya sampai ke lengan ya, dan melemah ke tangan kirinya pada hari kedua kalau nggak salah itu. Nah, akhirnya kita diskusi lagi. Kita bilang nih dari awal memang bahwa tindakan ini bukan tindakan yang sulit ya. Cukup kita melakukan sebuah tindakan yang sangat kecil sayatannya di depan dan mengganjal patahan itu dengan menggunakan fiksasi internal atau di dalam ya. Nah, nanti kita lihat dari C-arm dan juga X-ray setelah operasi memang sangat tidak stabil ya saat kita melakukan tindakan itu, dan kita melakukan sebuah reduction atau mengembalikan posisinya. Kita lihat ternyata memang disknya atau bantalannya juga sudah rusak karena cedera tadi ya, disebut dengan traumatic disc cervical. Kita ganti disknya dan dengan bone graft. Harapannya dengan itu bone healing atau penyembuhan tulangnya dengan baik, sangat baik ya. Would you mind sharing your experience undergoing treatment at Persada Hospital? Yeah, sure. So yeah, I've been very thoroughly, like genuinely impressed with everything at Persada, but also having the range of options of different rooms to choose from, and the room I ended up in was excellent. It was, you know, I had my own room. I had a clean, nice room. I had excellent nursing staff who attended to me. And honestly, anything I needed, they were able to help with night and day. And their demeanor and their conduct was excellent. They were very positive, very encouraging. It sounds like a cliche, but as soon as Dr. Yudi walked in and started and introduced himself, I could tell he was, you know, very professional, very professional. Saat tindakan atau operasi itu kita melakukan dynamic test. Kita tes nih, kita tes pasiennya di dalam pembiusan, kita cek nih fleksi ekstensinya. Stabil nggak? Ternyata stabil. Jadi cukuplah kita melakukan fiksasi pada C56 itu. Memang ada beberapa pendapat apakah harus panjang dok ininya fiksasinya. Banyak pertimbangan ya, terutama leher. Leher itu sangat mobile seperti halnya pinggang kita, sehingga kita sebisa mungkin menjaga mobilitas dari
setiap segmen tulang belakang lehernya. Operasi pada cedera tulang belakang leher itu hanya 2 yang harus kita perhatikan, yaitu 1 instability atau goyang ya. Yang kedua adalah neurological deficit, gangguan dari sarafnya karena adanya suatu tekanan ataupun dorongan dari tulang kepada sarafnya. Pada kasus ini tentunya kita menemukan 2 hal ya, 1 unstable, yang kedua ada keluhan yang menjalar ke saraf sebelah kiri sehingga operasi harus dilakukan. Tenang saja bahwa operasi ini bukan operasi yang jarang dilakukan ya, sangat sering dilakukan dan hasilnya pun juga data kami menunjukkan hasil yang sangat bagus. This is now about 2 days after the surgery and I'm up walking around and have excellent mobility considering everything I've been through. So if you could describe Persada Hospital in just 1 word, what will it be? Life-saving. Oh, okay. Brilliant.